Oke. Nah, ada slide-nya teman-teman. Ada. Nah, 17 teknik closing. Cara mudah closing tanpa harus pusing. Sebenarnya Pak Huibing pernah sharing beberapa teknik closing ada di buku ini di training 3 hari ya. Nah, ini saya kasih prinsip-prinsip dasarnya. Nanti untuk teknik closingnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Kalau sempat kita bahas, kalau enggak ya nanti bisa baca. Nanti minggu depan kalau ada waktu kita bahas lagi. Kalau memang diperlukan. Nah, ini teman-teman boleh curhat ya. Boleh buka mic-nya curhat atau ketik jempol ya kalau mengalami ini ya. Sudah promosi di mana-mana tapi nggak ada yang menghubungi Anda. Ada nggak alami itu? Ada. Boleh kasih emoticon juga ya. Nangis juga bolehkah ada emoticon nangis ya? Udah cerita Jangan. produk tapi mereka nggak tertarik dan nggak butuh. Ada. Nah, jawab semua pertanyaan nasabah udah tanya-tanya banyak, akhirnya tetap aja nggak beli karena banyak alasannya. Banyak. Udah bicara panjang-panjang tetap aja nggak closing. Wih. Udah itu nomor nggak bisa banyak dihubungi lagi. tiba-tiba. Sepertinya nggak ada sales yang alami lah, semua alami ini ya, nggak mungkin nggak alami ya. Kalau nggak alami nggak prospek lah. Kemananya? Atau ketika kita Sini, prospek, Nah. nah saya bilang gini, coba Andrew ngomong ini, pasti Andrew lebih enak nadanya, coba dari awal sampai akhir. Yang mana? Baca itu semua. Itu semua. Tapi Oke. pakai nada si nasabah. Pakai nada. Iya, iya. Yang bentar ya, aku agak gedein dulu. Oke. Ketika Anda menawarkan sesuatu, kalau customer akan mengatakan hal-hal ini. Wait, boy, wait. Mak, nggak butuh. Nggak tertarik. Nggak ada waktu lah. Saya sibuk, sorry. Ini harganya mahal banget. Produknya jelek ya. Produk kompetitor lebih bagus loh. Saya udah punya langganan. Saya tanya istri atau suami dulu ya. Bentar, saya pikir-pikir dulu. Ini apa untungnya buat saya? Nah, alami nggak ini semua? Sering. Malah karena kita yang jadi pelakunya. Nah, semua masalah tadi kalau kuasai ibu ini akan selesai. Ibu siapa dong? Ini ada 88 halaman nih. Kalau kuasai ini semua, maka akan selesai masalah itu semua. Nah, ini obat sakti nih sebenarnya. Nah, masalah tadi itu terjadi karena kita memiliki kekurangan di kemampuan di teknik closing. Kalau kita bisa kuasai ilmu ini, maka tingkat closingnya akan meningkat. Ini. Aku broadcast dulu lah ya, peserta kita dikit. Nah, jika rasio closing kita meningkat, maka kita akan mendapatkan nasabah lebih banyak. Karena kita prospek dikit, hasilnya banyak. Tapi kalau prospek banyak, hasilnya makin banyak. Ini namanya rasio closing. Nah, untuk memahami teknik closing ini, misalnya gini, kita rasio closing 50%. Artinya dari 2 orang kita prospek masuk 1. Kalau rasio closing 10, 50%, maka closing 5 dong. Makanya dibilang kalau rasio closing kita tinggi, kita prospeknya banyak, nasabahnya makin banyak. Tapi sebelum lanjut ke prinsip teknik closing, kita harus tahu dulu dasar-dasar selling, dasar-dasar penjualan. Ini paling basic. Kita harus ngerti penjualan itu kenapa terjadi, kapan terjadi, mengapa terjadi. Ada 5 pertanyaan sakti ya. Namun sebelumnya kita harus paham dulu, orang membeli atau closing itu 80% terjadi karena emosi. Lalu 20% karena logika. Masih ingat, kita minggu sebelumnya pernah bahas tentang gajah adalah emosi,
Manusia yang duduk di atas gajah adalah logika. Jadi manusia itu 80% terjadi karena emosi. Makanya agent kalau nggak pergi prospek, nggak kejar poin, biasanya masalahnya lagi di emosi, bukan di logika. Karena kalau logikanya jalan, dia pasti prospek. Betul tidak teman-teman? Aduh, capek wah. Minggu lalu banyak ditolak, aku down. Pagi nggak closing, udah sampai tanggal 30 belum closing lagi. Udah prospek gitu banyak, nggak ada yang mau. Down aku. Nah, kayak kira-kira kayak gitulah emosi kalau bekerja. Tapi kalau logika yang bekerja, udah nggak closing, ya lebih rajin kejar poin. Itu maksudnya. Sama juga dengan nasabah. Orang nggak beli karena emosinya belum kita netralkan untuk jadi bagus. Makanya orang nggak beli. Jadi kita kalau netralkan, logikanya yang jalan, maka dia akan membeli. Nah, coba resapi kata-kata ini ya. Cilina coba baca dari awal sampai akhir. Supaya produk yang Anda jual laris, Anda tak hanya cukup punya sikap optimis. Anda juga harus paham tentang bisnis itu. Salah satunya adalah tentang closing. Anda juga harus paham tentang itu adalah bisnis. Salah satunya adalah tentang closing. Ilmu closing ini tidak dipelajari di dunia sekolah ataupun kuliah. Ini hanya akan Anda dapatkan di lapangan pas Anda jualan, pas Anda praktek. Sukses ada polanya, sukses jualan juga ada polanya. Anda tidak perlu bingung mencari pola tersebut karena saya akan membagikannya pada Anda sebentar lagi. Ingat ya, lebih baik mati-matian di awal daripada mati beneran pas jualan. Jualan yang laris itu butuh persiapan yang matang. Apa yang harus disiapkan? Salah satunya adalah Anda perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi agent-agent itu yang pemula yang baru join, kalau ilmu closingnya nggak kuat, pertanyaan-pertanyaan ini nggak jelas, biasanya dihajar sampai babak belur, sampai takut jadi agen asuransi. Saya pribadi tahun 2010, saya pernah jadi agen asuransi di satu perusahaan. Saya cuma dikasih tahu, kamu ikut training setiap hari Sabtu, saya ikut 3 kali. Waktu ikut training saya disuruh prospek kan, ya udah saya pergi prospek dengan modal 1 buku fotokopi. Begitu saya prospek, saya dibuat duduk sampai 3 jam. Habis itu waktu saya ngobrol diabaikan. Wih, sedih kali. Sejak itu aku anti kali jadi marketing. 2010 diajak lagi karena di iming-iming bisa dapat uang, join lagi, juga nggak dapat nasabah. Akhirnya 2009 baru jadi agent lagi. Jadi ketika nggak ada ilmu ya habis dihajar orang. Nah teman-teman coba ambil kertas, ambil pulpen, coba jawab ini. Kenapa orang lain harus beli produk Q-Smart Anda? Nah, coba jawab. Minimal 3 ya. Nah, kalau ada pulpen, ada kertas, tulis. Karena itu nanti akan jadi senjata untuk kita prospek nasabah berikutnya. Kenapa orang lain harus beli produk Anda? Ayo. Yang sudah buat 3, silakan bantu jawab. Murah. Mudah. Kenapa murah, Kak? Kak Golda udah tahu, udah nyontek dia di PRP. Nyontek ya udah, aku gagal ya. Enggak apa-apa. Dulu deh, dokter. Coba jawab, nggak apa-apa. Ya murah, karena seperti kalau kita investasi 1M, kita hanya bayar 10%-nya aja gitu. Itu dokter. Jadi nggak perlu kita mau sesuatu barang 1M, kita juga harus beli dengan harga 1M. Murah jadinya. Tapi kita udah punya aset 1M gitu, dokter. Lalu?
Iya, Ada mudah. lagi nggak? Mudah karena tinggal pakai IZ aja, gampang online. Jadi nggak harus ribet dokumen ini, dokumen itu dan harus ke kita ketemu itu harus ke kantor. Enggak sih, bisa lewat ini aja, online aja. Tuh, dokter. Nah, teman-teman ada yang mau tambahkan? Kenapa orang lain harus beli produk Qsmart? Maaf ya dokter, aku off cam karena takut internetnya jelek. Pasti dan dijamin. Ya itulah, Dok. Apalagi? Ya teman-teman, kalau semakin jelas mengapa orang harus beli produk Anda, maka ketika teman-teman berbicara kepada calon customer, mereka akan lebih tergerak, lebih gampang terpengaruh. Karena keyakinan kita itu menular. Coba review lagi, kenapa orang lain harus beli produk Qsmart Anda? Coba Cistevi, dia barusan closing tadi. Dia closing 5 juta. UP 500 juta. Aman. Nah, coba Cistevi sharing. Kenapa orang lain harus beli produk Qsmart Anda? Karena nilai tunainya dijamin. Fix dan pasti. Tidak perlu top up lagi. Jadi, maaf cakap kalau sudah tua, sudah pikun, kadang kan lupa top up kan, bisa lapse. Jadi pas mau klaim nggak bisa. Jadi kalau ini udah habis pembayaran nggak perlu top up lagi. Jadi udah pikun pun kalau udah sisa usianya, maksudnya udah meninggal, ya tetap bisa cairkan gitu. Lalu kenapa orang lain harus kenapa? Maksudnya produknya atau apanya lagi? Produknya ini kita bicara hanya fokus produk. Oh, produknya. Tradisional punya nilai tunai pasti juga. Jadi seandainya kalau kita nggak butuh lagi asuransi jiwanya, maksudnya mau pensiun ya kan, anak-anak udah sukses, kita bisa jual polisnya buat nikmati sebagai dana pensiun. Nah, kira-kira yang tadi dijawab Kak Golda dan Stevi ada nggak di sini? Alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda? Lebih mudah nggak produk kita untuk memudahkan hidup si nasabah? Mudah lah, kan udah pikun, nggak usah takut lapse. Ada lagi? Kira-kira memudahkan apa lagi produk Qsmart kita? Tahan lama. Karena proteksi sampai 100 tahun ya, tahan lama. Oke, lalu? Variatif. Variatif bagaimana maksudnya? Bisa fleksibel, bisa jadikan dana pensiun kalau ataupun bisa dana pensiun ataupun sebagai white paper asset. Variatif ada lagi? Banyak kan? Ada lagi? Ini sekarang jarang ngomong ini. Kenapa? Dia lagi sakit gigi kurasa. Aku biasanya nampak dia pakai baju piyama. Hari ini udah lama nggak nampak. Nah, apa, Fen? Tambahkan bantu Stevi. Kalau saya sih itu ada nilai tunainya. Produknya murah. Itu sudah. Halo? Teman-teman pernah mikir nggak alasan orang harus beli produk Qsmart adalah nasabah lebih murah dalam membangun aset? Misalnya dia mau siapin aset 1 miliar.
usia 30 dia cuma bayar 1 juta sebulan. Selama 10 tahun. Berarti kan 1 juta sebulan kali 10 tahun kan 120 juta. Dia udah siapin aset 1 miliar. Menurut teman-teman itu murah atau sangat murah? Sangat murah. Nah, ini alasan-alasan kalau semakin banyak teman-teman tahu untuk satu produk, maka akan lebih gampang closing. Karena kita jadi lebih gampang menceritakan apa sih kelebihan-kelebihan produk ini yang manfaatnya untuk dia rasakan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, setelah kita bisa jauh kenapa orang harus beli produk Anda, tanya ke diri sendiri lagi. Kenapa mereka harus percaya kepada Anda sebagai agennya? Nah, coba jawab dulu. Kenapa mereka harus percaya kepada Anda sebagai agennya? Nah, saya bantu ya. Nah, ini yang kira-kira bisa menjadi alasan mereka percaya kepada Anda. Apakah teman-teman sudah terbukti menjadi agen yang bertanggung jawab? Yang gampang dihubungi, yang bisa dipercaya, yang ada buktinya, yang ada sertifikasi trainingnya, yang dekat dengan nasabah, yang direkomendasikan oleh banyak orang, yang dapat testimoni positif dari banyak klien, dapat endorsement. Nah, kira-kira ada nggak poin-poin di sini yang teman-teman bisa kembangkan agar orang lebih mudah percaya kepada Anda? Saya lihat IG-nya Ci Stevi ada testimoni. Dia kalau nasabah klaim, dia foto sama nasabahnya. Dia udah ada beberapa nasabah yang klaim meninggal. Ini barusan lagi ada nasabah meninggal katanya. Andrew bulan ini juga ada klaim nasabah meninggal yang udah disetujui. Nanti kalau bisa foto sama nasabah dan minta testimoninya, bahkan kalau bisa nasabahnya mau ketik share di sosmednya itu paling bagus. Itu biasanya membuat orang lebih gampang percaya kepada kita. Siap melaksanakan. Saya berapa juta, Andrew? Ada 100, Dok. 100 ya. Oke lah, lumayan. Iya. Polis baru jalan 3-4 bulan aja. Oh, 1 bulan berapa? Paling sejuta. Nah, dia bayarnya itu kemarin semesteran. Jadi dia baru sempat bayar preminya sekitar 4 atau 5 juta gitu aja. 6 juta tukar 100 juta. Kira-kira seperti itulah. Aset yang sangat murah ya, 100 juta cuma bayar 4 jutaan. Di mana lu bisa investasi 6 juta jadi 100 juta dalam 3 bulan? Aduh, ngepet lah itu. Kalau cerita investasi ya? Kalau. Nggak ada sih. Itu harus pintar kali main saham putar sana putar sini baru bisa. Nah, lanjut ya. Ketika kita udah tahu kenapa orang harus percaya kita, itu maka akan membuat kita lebih gampang closing. Artinya kita bisa closing walaupun belum jumpa. Ada istilahnya bagaimana kita membuat nama baik, reputasi, personal branding. Bahkan sebelum jumpa kita dia udah mau closing. Saya pernah ada pengalaman senior kedokteran, dia teman di Facebook. Kita nggak pernah ngomong, cuma waktu koas dia sering suruh aku pergi beli rokok, beli nasi, beli rokok, beli gorengan. Habis itu kita berteman di Facebook karena sering posting tentang asuransi zaman-zaman dulu. Dia mungkin pernah baca. Dia suatu hari dia messenger, dia nanya-nanya tentang asuransi, ku kasih brosurnya. Tiba-tiba nggak tiba-tiba. Setelah kasih brosur dia bilang, oke ya, nanti saya ke Medan kita jumpa. Ya udah oke. Nggak gitu berharap. Yang penting kita udah lakukan yang terbaik. Kita nggak ngomong lagi. Terakhir aku lagi jalan-jalan VP meeting di Hong Kong. Dia telepon, Suwanto, abang lagi di Medan. Jumpa di mana kita? Saya lagi di Hotel Cambridge katanya. Oh yuk, bang saya lagi di Hong Kong. Kalau yang jumpa istri boleh? Boleh katanya. Jumpa closing 100 juta,
dana pendidikan sama 36 juta kesehatan. Nah, artinya belum jumpa aja dia udah percaya. Jadi kalau udah percaya udah gampang closing. Ini maksudnya yang poin kedua ini. Jadi lakukan hal-hal yang ini. Misalnya yang paling gampang itu ya belajar, ikut training, ada sertifikat itu diposting. Ada bukti klaim di-sharingkan. Yang paling bagus itu juga testimoni. Saya yakin bulan ini banyak sekali klaim. Fanny ada, Andrew ada. Itu minta testimoninya kemas secara menarik, itu sangat memudahkan orang untuk percaya kepada kita. Apalagi yang sharingkan si nasabah itu lebih hebat lagi. Misalnya, satu nasabah ada kenal teman Facebook 500 orang. Anggap yang baca 50 orang. 50 orang yang baca, anggap yang tertarik 5. 5 closing 2 kan masih oke sekali. Nah, jadi ini poin kedua ini coba tanya ke diri, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Yang nomor 2 kira-kira ada yang mau dibahas? Belum lanjut ke yang 3? Nggak ada, oke lanjut. Nah ini yang kadang yang penting juga. Kenapa nasabah harus beli sekarang? Coba pikir, kira-kira kenapa mereka harus beli asuransi sekarang? Kalau Qsmart lah, kenapa nasabah harus beli hari ini atau besok? Karena hari ini ada promo, besok nggak ada. Besok masih ada, besok tanggal 31. Oh besok ya. Karena September sudah diskonnya habis. Belum tahu diperpanjang atau enggak. Ini ya, karena harga naik. Artinya enggak ada, bukan harga naik, tapi diskon. Itu si Steffi closing, kurasa pun desak nasabah pakai diskon. Betul nggak, Steffi? Dikit aja lah. Ada nggak pengaruh diskonnya itu? 5% ya lo. Pas dia tanya ya kan, tanyanya iseng aja. Jadi aku bilang lumayan lo pindahin lah rekening apa danamu sini sedikit dapat 5%. Nah sebenarnya teknik closing Ci Steffi ini pindahinlah sedikit sekarang. Itu nasabah jadi masuknya sedikit. Karena udah di setting masuknya sedikit. Harusnya Steffi kemarin bilangnya gini, Ci, pindahilah rumahnya satu di sini. Jadi maksudnya kita kenapa itu terjadi? Saya yakin itu terjadi karena ini belum terlalu yakin dengan kenapa orang harus beli produk Anda. Tadi kan misalnya dia masuk 5 juta setahun, bayar 10 tahun kan 50 juta, dia warisnya 500 juta. Itu artinya masuk sedikit kan? Seandainya diubah bahasanya. Kalau Cici beli aset 5 miliar, cuma 50 juta per tahun. Kan orang lebih suka dengar 500 juta atau 5 miliar kira-kira kalau dibeli aset? 5. Kenapa kita nggak berpikir untuk menjual lebih besar? Seandainya nasabah Andrew kemarin, UP-nya 1 miliar. Kira-kira dia nasabah lebih ahli warisnya lebih senang terima 1 miliar atau 100 juta? 1 miliar lah, Dok. Nah, kenapa kemarin dia nggak masuk 1 miliar? Karena kemarin dia ingsiu. Nah, kenapa dia engsiu? Kenapa dia nggak benar-benar beli sampai 1 miliar? Ya karena ingsiu. Nah, jadi dengan kita memahami prinsip produk kita bisa jual nilai lebih besar. Itu maksudnya, yang poin pertama. Nah, nomor 3, kenapa harus beli sekarang? Tadi udah ya, karena ada diskon. Yang kalau untuk asuransi yang paling penting adalah karena kalau sudah sakit COVID harus nunggu lagi 3 bulan baru boleh masuk. Dan jika hasil paru jelek belum tentu boleh masuk. Itu yang paling penting sekarang.
Dan nyawa orang itu nggak ada yang tahu. Ada dokter spesialis paru usia 40 meninggal. Ada lagi anak muda usia 27 meninggal. Ada yang usia 24 meninggal, nasabah Edwin. Jadi sekarang kita nggak tahu usia itu sampai kapan. Karena COVID itu bisa mematikan. Deddy Corbuzier pun hampir mati. Yaitu alasan kenapa harus beli sekarang ya. Nah ini nomor 4. Ya, jawab ya. Kenapa mereka tidak beli produk Anda? Kami sudah bilang bobe ya. Coba jawab. Apa kira-kira kenapa orang nggak beli? Kenapa orang nggak beli Qsmart? Karena belum merasa penting punya asuransi atau menambah asuransinya lagi. Nah, kenapa sampai orang itu berpikir seperti itu? Karena aku tidak membuat dia merasa itu penting. Gimana caranya buat penting itu keluar? Keluarnya dari nasabah sendiri, akhirnya dia mikir, oh ya penting ya. Gali, ngobrol, tanya apa yang penting buat dia. Dialog lah ya. Dialog, dokter. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau tambahkan pengalaman kenapa orang tidak beli produk Anda? Saya pribadi pernah alami yang ini, harga produk Qsmart dolar kita lebih mahal dibandingkan produk kompetitor. Kompetitor dengan premi yang sama bisa dapat $1 juta. Di Sequis dapatnya $300.000. Artinya bahasanya kan Qsmart kita lebih mahal 3 kali dibanding produk kompetitor. Akhirnya nasabah nggak beli produk Qsmart, dia belinya produk kompetitor. Nah, tahu nggak? Sekarang produk kompetitor itu belum tentu klaim bisa cair karena perusahaannya lagi dibekukan sama OJK. Jadi hati-hati juga nasabah yang suka cari murah. Kalau nggak dibayar kayak gini gimana? Udah bayar premi, terjadi meninggal, nggak dibayar. Ini lagi mau diurus klaimnya. Dia punya Sequis 1 miliar, punya kompetitor $1 juta. Jadi kalau total bisa klaim semua 16 miliar. Tapi kalau cuma klaim satu aja, berarti cuma 1 miliar. Jadi teman-teman, kadang ini orang bilang harga mahal. Ya wajar sih nasabah suka cari yang murah. Saya juga suka cari yang murah. Tapi murah tentu ada kualitas yang murah. Mahal ada kualitas yang mahal. Apakah barang yang murah itu kualitasnya jelek? Belum tentu. Tapi umumnya lah. Servisnya bagaimana? Servis perusahaan itu, servis agentnya jika harganya lebih murah atau lebih mahal. Rasanya gimana? Nah ini alasan-alasan yang kita bisa pikirkan dan kita bisa selesaikan cara menjawabnya agar ketika jumpa kita lebih enak. Terakhir ya, bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Bagaimana agar mereka bisa langsung beli? Itu maksudnya. Nah kira-kira gimana? Coba pikir. Yang paling gampang bulan ini Qsmart. Diskonnya sampai akhir bulan ini aja. Kalau Cici tunda, September udah nggak ada. Nah, cepat nggak kira-kira orang beli? Kalau di media udah memang mau. Tapi menunda. Saya masih ingat 2017 kita closing NSP gitu banyak. Ingat nggak Cilina? Cilina juga closingnya banyak kali. Nah, kok bisa closing gitu banyak NSP?
Kasih cashback. Bukan kasih Enggak, itu cashback, aja kasih sih. koper. Kasih koper. Ada hadiahnya. Terus kan 3-in-1 yang didapat banyak. Profitnya juga bagus ya. Terus katanya udah mau ditutup. Mampus lah jualan yang Kak Hobelap. Nasabah pun mau aja ya masuk dulu ya. Aku masih ingat. Iya, dulu 1 bulan enak bisa kali loh. 100 polis lebih. Tinggal ngomong aja. Langsung sign oke, sign oke. Gampang kali. Nah, itu karena ada hadiahnya. Dan memang produknya bagus dibandingkan dengan deposito bank. Nah, sekarang saya tanya, QSmart dibanding deposito bank mana lebih bagus? Mak lah. Sebenarnya sih masing-masing bagus ya, tergantung tujuannya. Jika nasabah simpan untuk jangka panjang dan untuk beli aset lebih bagus QSmart. Nasabah jika untuk jangka pendek ya deposito atau tabungan lebih bagus karena lebih liquid, lebih gampang cair. Jadi kita tinggal arahkan nasabah, yang nggak harus semua uang nasabah masuk ke QSmart, enggak. Sebagian yang kita siapkan aset supaya jika terjadi sesuatu ada aset untuk keluarga ditinggalkan. Jadi ingat ya, untuk bisa lebih cepat closing, ya diskon, gratis, bonus, hadiah, atau apapun yang lain boleh dipikirkan. Kalau produk sudah mau tutup, nah itu lebih gampang lagi. Kayak bulan lalu kan QSmart mau naik harga bulan depan. Kan nasabah tergerak lebih cepat. Nah itu namanya cara-cara kita agar closing lebih cepat. Nah ini ada satu prinsip. 80% keberatan atau objection nasabah itu adalah sama. Jadi orang itu rata-rata hampir sama jawabannya. Yang itu tadi kita udah bahas yang dibacain oleh Andrew. Nah, kalau kita kuasai itu, maka kita udah bisa setengah jalan untuk closing. Nah, ini biasa mereka ngomong yang kayak Andrew ngatakan tadi itu ya. Kita tinggal belajar cara ngomong hal-hal ini bisa kita atasi. Oke. Nah, ini prinsip ya teman-teman harus screenshot. Untuk kita saat menghadapi keberatan ini, maka yang kita lakukan adalah temukan hot button-nya dulu. Hot button itu seperti satu tombol yang kalau ditekan dia langsung panas. Seperti lampu, langsung dipencet langsung panas. Kira-kira hot button-nya si nasabah itu apa? Itu bicara tentang keinginannya atau ketakutannya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Pertama adalah apa yang diinginkan oleh customer. Contoh, apa yang diinginkan oleh orang yang mau beli QSmart? Kira-kira apa yang diinginkan oleh customer? Karena orang yang beli QSmart, misalnya teman-teman udah closing QSmart, boleh hubungi nasabahnya, tanya, sebenarnya kemarin kamu kenapa ya beli QSmart? Apa yang kamu inginkan? Kita boleh cek seperti itu supaya kita bisa tahu, oh rupanya dia maunya itu. Kira-kira ada agak orang-orang yang seperti dia? No, tempatku suaramu kayak aneh sih. Yang lain jelas? Di tempat Kalau saya jelas. Jelas ya. Berarti Andrew Sinyalmu wifi-nya jelas, berbayar. Andrew. Nah, lanjut ya. Misalnya saya cek ke siapa ini yang udah beli QSmart? Rata-rata di sini udah beli QSmart nih rata-rata. Kak Golda lah. Kak Golda ada QSmart. Karena dia nasabah saya dulu, dia masuk QSmart dulu baru jadi agent. Nah, kita tes interview dulu. Apa yang paling diinginkan Kak Golda saat beli QSmart? Tertarik dengan nilai tunai yang dijamin, dokter. Dan pada saat tahun ke-14 itu modalnya sudah kembali. Jadi yang paling kakak inginkan dari produk QSmart kemarin ada lagi selain nilai tunainya yang pasti dan cepat balik modalnya? Yang pasti proteksi jiwanya ada. Aku udah punya proteksi untuk jiwa aku.
Ada lagi, Kak? Itu aja, dokter. Berarti ada 2 poin ya, Kak Golda ya. Pertama, nilai tunai pasti, cepat balik modal. Dan kedua, nilai ada UP proteksi jiwa. Dari 2 hal ini lebih penting yang mana, Kak? Proteksi. Kenapa itu penting, Kak? Untuk anak-anak kalau terjadi resiko sama aku. Berarti itu hal yang paling ditakutkan sama Kak Golda ya? Ya. Apa mimpi Kak Golda yang bisa saya bantu? Supaya anak-anak bisa menyelesaikan sekolahnya bisa sampai S1. Dengan memiliki produk Qsmart UP 100 juta ini bisa membantu impian Kakak enggak? Untuk anaknya bisa sekolah sampai S1. Sebenarnya sih nggak cukup ya. Cuman baru bisa segitu. Jadi apa rencana Kakak setelah tahu hal itu? Ya mau nambah gitu loh. Pengennya sih nambah. Kira-kira pengen nambah berapa lagi, Kak? Pengen nambah 3 kali lagi. Berarti nambah 300 juta lagi? Iya. Nah, ini nasabah yang ngomong sendiri, dia mau nambah lagi 300 juta. Dia udah terkunci dia. Oh, berarti dia udah mau nambah 100 juta, dia ngomong keluar. Nah, dengan produk yang Kakak beli ini, kira-kira kebutuhan Kakak apa yang bisa Kakak penuhi? Ini pertanyaan-pertanyaan kalau bisa diingat, dicatat. Dia bisa dipraktekkan ketika ketemu customer. Ya paling enggak 14 tahun mendatang bisa dipakai kalau perlu. Itu sih, dokter. Ada nggak masalah Kakak yang Kakak terbantu selesaikan dari produk ini? Ya, aku punya proteksi tapi tidak menghabiskan uang banyak sih, nggak harus punya uang banyak segitu gitu loh. Sedikit-sedikit ngumpulnya. Nah, dari 6 pertanyaan ini kita bisa survei ke nasabah lama kita yang udah beli dan itu bisa kita jadikan sebagai sales talk untuk hot button ini. Apa sih kira-kira hot button orang mau beli produk ini? Ada 3 kata kunci yang bisa membuat impiannya tercapai. Impian itu bicara tentang hal yang dia inginkan. Kalau bicara diinginkan, ada lagi yang dia tidak inginkan. Kalau bahasa lainnya ditakuti, yang dia nggak mau terjadi. Dia poin 1, 2, 3 ini sebenarnya masih satu paket yaitu dream. Dia 1, 2, 3 ada dream, need ini kebutuhan. Kira-kira nasabah butuhnya apa saat ini? Terakhir, problem nasabah apa yang kira-kira bisa selesaikan dengan produk kita? Coba kita sama-sama ingat. DNP ya, DNP. Dream, need, dan problem. Jadi kita usahakan setiap ikut meeting, kita langsung ingat, kita bisa langsung praktek ke orang. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali orang untuk tahu hot button si customer. Apa? Coba yang pertama apa teman-teman ya sama-sama sebut ya. Dream apa? 3 pertanyaan. Dream. Apa yang dream paling kan ada 3 pertanyaan nih. Apa yang paling diinginkan? Apa yang paling ingin kita bantu? Apa yang paling ditakutkan? Apa mimpi customer yang ingin
Anda bantu. Yang bisa kita bantu loh. Saya pernah ketemu satu orang, dia impiannya waktu nikah adalah foto prewedding di kapal. Jadi kalau Cicitra jadi marketingnya, dia punya impian foto di kapal. Gimana itu? Kayak Titanic lah. Hah? Mau sewa kapal lah, Dok. Kayak Ya. film Titanic ya loh. Kan ada kapal dayung di Danau Toba, Dok. Ya mau kapal yang besar lah, masa kapal dayung? Nggak keren Kapal kali. feri juga ada. Kapal feri besar. Atau kapal api tuh, kapal api ya. Nah, itu sambil minum kopi nanti. Ya teman-teman, kalau kita bisa tahu apa yang diinginkan nasabah, itu lebih enak jualan. Misalnya kita tanya, Bang, apa sih yang paling abang inginkan? Saya mau anak saya sekolah tinggi sampai ke luar negeri. Oh, udah gampang kali jualan kalau dia ngomong gitu. Ini bisa dana pendidikan, asuransi jiwa, banyak kali itu yang bisa kita selesaikan itu. Atau tanya dia, apa sih yang abang butuhkan saat ini untuk asuransi? Misalnya kita udah berhasil dapat janji temu, kita boleh tanyakan hal ini untuk fact finding. Ini tajam ini. Kalau bisa dia jawab sendiri, dia maunya apa, dia nggak maunya apa impiannya, apa kebutuhannya, masalahnya apa, itu udah enak sekali closingnya. Kayak tadi yang tadi saya cerita, closing 100 juta sama 36 juta. Ditanya, abang cari apa sekarang? Setelah langsung tanyanya apa yang kamu inginkan. Nah, ini teman-teman ingat ya dan praktekkan. Saya udah screenshot taruh di grup sih. Nanti teman-teman bisa ingat-ingat. Inginkan, lu mau apa? Yang lu gak mau apa? Nah, itu sih pertanyaannya yang lebih mudah ingat. Coba saya praktek ke Cilina. Halo? Ah, Halo. apa yang paling diinginkan Cilina sekarang? Punya rumah. Kita boleh gali ya. Kenapa Cici mau rumah sekarang? Nah, boleh tanya kayak gitu. Untuk Kan lebih masih tahu apa sewa. sih isi hatinya. Masih rumah sewa. Terus nggak, menurut aku nggak gitu nyaman, pengen kasih yang nyaman buat anak-anak. Berarti impian Ci yang bisa saya bantu apa sekarang? Gimana supaya bisa lebih cepat beli rumahnya? Apa yang paling Cici takutkan sekarang? Belum sempat beli rumah udah keduluan resiko. Seandainya itu terjadi, kenapa Ci? Warisan untuk anak-anak belum ada apa-apanya. Jadi apa rencana Cici untuk mengatasi hal itu? Nanti uang warisannya untuk beli rumah aja habis tuh habis. Jadi anak-anak mau cemana sekolah sama biaya hidupnya. Jadi menurut Cici solusinya apa Ci? Segera bisa beli rumah lah. Kumpulin duit lo cepat-cepat. Ada cara lain lagi nggak? Saat ini belum ada. Seandainya tambah UP lagi gimana Ci? Tambah UP? Kenapa harus tambah UP? Artinya jika terjadi resiko, cairnya lebih banyak, bisa beli rumah plus bisa biaya hidup dan sekolah anak. Oh, ya juga ya. Kira-kira preminya berapa? Iya, aku udah closing. Nah, kalau nasabah kita pancing seperti ini dan dia ngomong, kita kasih informasi sedikit aja, dia nanya, wow, udah closing ini. Walaupun nasabah sudah ada UP, kita bisa gerakkan untuk nambah lagi karena dia sesuai keinginan dia, sesuai yang ditakutkan dia sama
masalah dia apa? Kan masalahnya sekarang belum ada rumah. UP-nya masih pas tuh untuk beli rumah. Kalau udah beli kan nggak ada rumah lagi. Kan gitu kan ceritanya. Itu kan suatu masalah. Sebenarnya solusinya kan gampang, tinggal tambah UP lagi. Betul nggak Cilina? Nah, Betul. nah kira-kira mau tambah UP nggak bulan ini mumpung ada diskon 5%. Jangan dulu Linoti. Ini saya pakai teknik kelima, Hmm. desak untuk masuk sekarang, diskon 5%. No. Bulan Jangan depan dulu, Dok. bulan depan udah nggak ada loh. Nggak apa-apa. Jangan gitu ya, Dok ya. Ini bayar setahun 40-an juta pun amsyong-amsyong. Jangan dulu. Jangan goda saya. Jadi kalau mau Masih banyak polis yang harus dibayar. Oke. Nanti saya praktek yang lain ya. Kita lihat besok dia closing atau enggak. Karena besok hari terakhir. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi kan untuk bangun untuk cari hot button. Poin kedua adalah harus bangun kedekatan dengan nasabah. Semakin dekat nasabah mau bercerita, mau ngobrol, orang mau ngobrol, mau ditanya, itu artinya hubungannya sudah mulai dekat. Contoh ya, dulu Cicitra lah, saya contohkan Cicitra. Dulu kan Cicitra itu banyak laki-laki yang dekati. Kalau Cici nggak suka laki-laki itu bawa makanan, nanya-nanya, kira-kira mau dibalas nggak, Ci? Ayo, Cicitra. Atau dulu pacarnya cuma satu? Atau yang dekati cuma satu? Gimana itu ceritanya? Enggak, Dok. Kalau enggak tertarik, enggak lah, udah langsung ini. Udah langsung ditolak. Masih mau nggak dikasih kue, martabak, kue tiaw, habis itu ditanya-tanya, masih mau nggak dikasih itu? Hah? Enggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Tanya nyong-nyong, Dok. Nampak 10 meter aja udah lari aku. Nah, kira-kira itu terjadi pada nasabah dengan agent. Kalau hubungannya nggak dekat, kita mau tawarin asuransi, kira-kira dia kabur nggak? Kabur lah, Dok. Sama, makanya kuncinya adalah bangun kedekatan. Tidak ada kedekatan, tidak ada penjualan. Ingat, nggak dekat nggak akan terjadi penjualan. Ciri-ciri dekat adalah kita tanya dia mau jawab. Terutama pertanyaan-pertanyaan ini, hot button ini. Ini pertanyaannya jawabannya berat loh ini sebenarnya. Nasabah harus mikir. Kalau udah mikir dan kita udah dapat jawabannya, itu udah gampang kali closing. Lanjut ya. Nah, ketiga adalah ketahui ciri-ciri closing. Lihat bahasa tubuhnya. Kalau orang yang udah mau beli, biasa antusias. Misalnya kita gerakkan tubuh kita ke kiri, dia pun mulai ikut untuk liatin tulisan kita supaya lebih jelas. Pilih kata-kata yang mulai sama. Oh iya ya, bagus juga ya produk ini ya. Kalau UP jiwa segini gimana? Nah, itu mulai nanya-nanya. Nah, kalau udah nanya udah enak lah itu. Kayak tadi Cilina udah nanya. Dia mau nambah berapa UP-nya? Oh, premnya berapa? Nah, itu udah nanya. Itu udah sinyal. Itu kalau nggak closing, itu artinya nggak tahu ciri-ciri closing ini. Tapi kalau dia diam aja, cuma liatin kita diam, nggak berani nanya, nah itu biasanya belum mau closing. Itu antara belum percaya, belum dekat, atau belum ngerti. Nah, itu balik lagi ke bangun kedekatan dan cari hot button-nya lagi. Kita tanya lagi. Sebenarnya orang beli kalau itu bisa menyelesaikan masalahnya. Ketiga, cirinya adalah menghubungi Anda berkali-kali. SMS, BBM, telepon, ngajak ketemuan. Nah, ini yang tadi saya cerita. Ngajak ketemuan. Itu udah ciri-ciri closing. Kan dia yang nanya, yang ngomong, nanti saya kalau ke Medan kita ketemu ya. Nah, itu kan namanya ngajak ketemu. Nah, itu udah ciri-ciri closing, udah dekat lah untuk masuk. Nah, kita udah lakukan 3 hal apa aja tadi? Masih ingat? 3 hal yang kita lakukan apa?
Ayo bantu jawab. 3 hal yang mana, Dok? Yang untuk closing lah. Temukan hot button. Bangun hubungan. Yang ketiga, tahu ciri-ciri closing. Kalau kita nggak ngerti ini, kira kita stres nggak? Kok nasabah nggak mau masuk ya? Udah saya tawarin produk gitu bagus, kok nggak mau masuk ya? Nah, kita udah tahu jawabannya karena 3 hal ini. Kita udah cerita agen asuransi itu bisa dapat banyak uang, jalan-jalan, dapat banyak hadiah, tapi orang nggak bergerak. Masalahnya juga 3 hal ini aja sih. Misalnya saya PRP agent, dia udah lama nggak closing. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Cari tahu hot buttonnya apa. Yang bisa menggerakkan dia untuk mau prospek setiap hari apa. Taunya dari mana? Apa yang dia inginkan? Maunya apa? Karena manusia itu kalau ada maunya dan kita bisa bantu maunya tercapai, dia akan bergerak. Dia akan bayar premi, dia akan bayar harga untuk training, untuk prospek. Kedua, dekat. Dekat bahwa bisa mempengaruhi dia. Ketiga, kita harus perhatikan ciri-ciri dia udah mau apa. Itu yang tadi. Lanjut. Nah, kita masuk ke teknik pertama. Ini teknik ya. Apa itu? Buat customer sebaik mungkin berkata ya. Jangan tanya dia, produknya bagus tidak? Itu cari mati itu namanya. Tidak, mati kita nggak bisa jawab lagi. Kita harus cari cara dia ngomong iya. Misalnya, Bu, sebelumnya Ibu memang sering ke sini ya? Iya. Mudah kan Bu menemukan alamat kami? Iya. Produk ini cantik sekali Bu ya? Iya. Ibu mau ambil produk ini ya? Iya, selesai closing. Ya gimana kita banyak ngomong yang iya itu. Nah, ini ya yang Bapak sebelumnya mohon maaf, Bapak rencana mau beli mobil untuk keperluan pribadi atau keluarga. Nah, ini ditanya kayak gini sebenarnya udah setengah jalan untuk closing ya. Kan disuruh pilih, mau beli untuk keperluan pribadi atau keluarga. Dia jawab keluarga. Oh begitu ya Pak, Bapak lebih suka yang warna hitam atau putih? Dikunci lagi, yang hitam. Pilih matic atau manual? Manual. Oh ya ngomong-ngomong rencana kredit atau cash? Kredit. Udahlah selesai closing. Ini cocok untuk Leo Benny ya, nanti bisa dipraktekkan. Ya, kalau orang datang lagi lihat mobil kan dia udah tertarik, tinggal tanya aja kebutuhannya apa, yang diinginkan apa. Nah ini kuncinya, jangan biarkan kalau calon customer berkata enggak, tidak. Ini tadi ya, Ibu jadi beli atau enggak? Dia didesak kayak gitu dan arahkan pikirannya ke enggak, ya dia jawab enggak lebih gampang. Biar enggak dicari-cari lagi. Jadi kita arahkan pikiran mereka untuk menyetujui pernyataan kita. Gunakan pertanyaan terbuka. Contohnya nih, Ibu pilih Q-Smart yang bayar 5 tahun atau 10 tahun? Kalau 5 tahun nggak dapat diskon, kalau 10 tahun dapat diskon. Misalnya itu. Suka yang ini atau yang ini? Boleh tanya. Atau jawabannya ya. Cuma jangan terlalu banyak juga, orang jadi bete katanya. 3-8 jawabannya udah bagus sekali. 5 udah oke lah, standar 5. Nah, jika sekiranya Anda sudah tahu kapan benar-benar harus closing, pada akhir pertanyaan, arahkan calon customer untuk berkata, ya saya mau beli. Biar dia ngomong, ya saya mau beli. Kalau itu dia bisa ngomong, dia udah komitmen, nggak kabur-kabur lagi. Jadi ingat ya, jurus pertama, jurus ya, dan ya. Teman-teman pernah praktek ilmu ya ini nggak? Kalau udah pernah boleh sharing. Ini salah satu teknik untuk menggerakkan orang. Nggak ada ya? Berarti ini jurus baru. Oke, itu ingat. Jurus kedua, yang nanya yang menang. Jangan menghentikan percakapan berakhir di Anda. Tanya balik. Nah ini. Wah, harganya mahal. Misalnya kita balas ya. Iya Bu, dari sana emang mahal. Udahlah selesai gak closing. Karena berhenti di penjual. Kita harus jalan lagi. Wah, harganya mahal. Oh iya Bu, emang mahal.
Tapi sebenarnya mohon maaf, Ibu bandingkan dengan apa? Masa bandingkan mobil Mercy yang memang premium dengan mobil yang lain? Kan kita harus cari tahu dulu dia bandingkan dengan apa. Memang mahal, Bu. Kita setujui. Tapi sebentar, bukankah Ibu menginginkan produk yang berkualitas? Karena mahal itu identik dengan kualitas. Oh gitu. Menurut Ibu, harga yang pantas untuk produk ini berapa? Ah, ini kita boleh tanya nasabah. Atau nasabah bilang gini, saya nggak butuh. Oh gitu, ya udah deh Pak. Pergi dia. Misalnya kita lagi kayak Asan jual mobil. Kan kita kasih brosur, dia bilang saya nggak butuh. Kalau kita ngomong gitu ya udah selesai. Tapi kalau kita bisa ngomong gitu, sekarang mungkin Bapak tidak butuh, tapi apakah Bapak nanti tidak membutuhkannya? Nah, atau kita tanya, oh gitu, kira-kira menurut Bapak siapa teman atau saudara Bapak yang butuh produk ini? Itu contohnya ya. Jadi setiap nasabah ngomong keberatan, ketika kita jawab, jangan akhiri dengan pernyataan yang sudah selesai, tapi akhiri dengan pertanyaan. Nah, ini ada kata kunci. Penjual hebat itu bukan banyak ngomong, tapi banyak nanya. Banyak nanya tujuannya apa? Untuk tahu hot button-nya. Ini kata kuncinya. Penjual hebat itu suka nanya, banyak nanya. Tapi nanyanya yang caranya bagus. Jangan asal nanya. Ya ada fokus ke yang tadi itu. Untuk mencari dream, need, sama problemnya. DNP. Pokoknya yang paling baik nanya dengan pertanyaan berkualitas, dia yang akan memenangkan percakapan yaitu closing. Jadi ingat ya, mau closing jurus kedua adalah banyak tanya. Teknik ketiga namanya teknik 1-2-3. Nah, artinya apa? Beri 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Kalau Ibu beli QSmart, Ibu akan dapat nilai tunai untuk pensiun, dapat lagi proteksi UP jiwa, dan disiplin menabung. Nah, misalnya QSmart seperti itu. Jadi kita dalam satu kalimat sederhana, kita kasih 3 keuntungan kalau dia beli produk kita. Ini kita bisa dapat kalau kita lakukan pertanyaan pertama tadi, alasan kenapa harus orang beli produk Anda. Kalau ikut BOS, akan membuat Anda lebih kaya, lebih sukses, dan memiliki banyak kenalan. Nah, ini contohnya BOS. Produk ini lebih murah, lebih cepat, dan dapat diandalkan untuk internet daripada produk lainnya. Misalnya ini cerita Telkomsel. Nah, ini kalau jual mobil. Jika Anda membeli mobil hari ini, kami akan memberikan asuransi bebas pajak dan tangki penuh bahan bakar. Ini promo. Kalau beli tempat tidur, dapat lagi extra bed, bantal, dan gratis diantar sampai rumah. Jadi cerita 3 keuntungan kunci dalam kalimat pendek dalam satu penawaran. Orang biasanya suka dengan produk yang manfaatnya banyak. Yang tadi QSmart. QSmart, kalau Cici beli QSmart hari ini, maka dapat pertama diskon 5%. Cilina, kalau kamu beli QSmart hari ini atau besok, kamu akan dapat diskon 5%. Dapat lagi UP jiwa 500 juta. Dapat lagi nilai tunai untuk pensiun. Iya. Tapi masih kekeh. Ya, nggak apa-apa, kita jurus yang lain lagi. Jurus keempat, now or never. Sebenarnya sih Cici mau masuk pun nggak bisa. Belum lewat COVID 3 bulan. Saya cuma gangguin aja. Nah, Cistevi itu suaminya. Itu masih sehat, itu masih bisa tambah UP. Cistevi ya, lu mau lewatkan kesempatan diskon 10% ini. 1,5 M loh. Bulan depan udah nggak ada loh. Di 1,5 M, Ci. Sesuai Cici bilang keinginan Cici, mau punya rasa aman. Misalnya kita udah gali hot buttonnya mau rasa aman. Sampai kepala keluarga nggak ada, gimana nasib 3 putrinya?
Mau jawab? Ya jawablah, kita kan latihan. Udah ada. UP-nya, Ci, masih 2M, Ci. Kok tahu 2M? Kira-kira lah. Kan udah aku tanya. 2M kalau ditaruh di tabungan bank, itu akan memberikan nilai 10 juta sebulan. Pengeluaran Cici, setahu saya lebih dari 10 juta. Nah, gimana tuh, Ci, jika kurang itu? Mungkin ada. Mesti ada cicilan. Kan mau 30%, kalau untuk pos asuransi kan 10-20%, udah lebih dong. Mau bayar asuransi papa mertua, anak lagi. Nah, diskonnya berlaku untuk 2 hari ini aja. Diskonnya. Iya, tahu diskonnya ada diskon. Tapi kayak mana, Dok? Nanti hanya saja preminya berlaku sampai 10 tahun, Dok. Boleh tarik panjang 20 tahun supaya lebih ringan. Tunggulah, Dok. Belum cicil rumah selesai. Nah, Cici pernah mikir nggak kita bayar 10% dapatnya 100%? Pernah lah, udah makanya ada masuk. Nah, kira-kira sudah cukup belum yang UP yang sebelumnya ada? Kalau cukup sih belum cukup ya. Kalau mau dibilang cukup sih belum cukup ya. Tapi kayak mana ya, kita kan mau sesuaikan dulu cicilan. Mau sesuaikan pengeluaran lain. Kalau enggak gini lah, Dok, aku closing kamu aja lah, Dok. Diskonnya sisa 2 hari loh. Hah? Ini aku kan wai permata mi kan. Lo outnya. Lah ya. Via, gantunganmu patah loh aku bikin. Ambil gantungan. Gantungan masker. Cantolannya kecil kali. Oh. Nah, habis itu udah selesai. Kita tinggalin aja biar dia mikir. Nah, saya tinggalin. Disuruh. Jadi mikirnya kan selesai cicilannya kan baru mikir loh. Ya udah, itu urusanmu, bukan urusanku lagi. Yang penting saya udah praktek. Lanjut ya. Ya. Nah, yang harus Anda ingat. Ya udah, Dok, nanti kalau udah selesai cicilan aku cari kamu lah. Ya, kan udah mikir ya kan? Ya, dia kan yang penting udah masuk lah otaknya. Teknik now on to never itu akan memaksa calon customer untuk tidak menunda. Karena jika dia menunda akan ada kerugian besar. Karena promo itu bisa habis. Dok, ini ada slide-nya enggak? Ada. Udah taruh di grup kemarin. Oh, oke. Tarik 17 teknik closing. Oke. Teknik cocok untuk mengadakan promo-promo kreatif. Atau memang momen khusus untuk ketebasan jumlah produk, jumlah waktu, atau jumlah pembeli ya. Teknik kelima, surprise. Nah, apa itu surprise? Beri kejutan yang menyenangkan mereka. Khusus lu kalau beli ini, selain dapat diskon, saya ekstra kasih power bank gratis, tapi lu jangan cerita ke orang lain ya. Itu contohnya. Jadi khusus Cilina, jika masuk bulan ini saya kasih ekstra diskon 5%, dia dapat 10%. Itu contohnya. Kuncinya orang itu suka kejutan. Lebih baik Anda tidak menjanjikan lebih, tapi pada akhirnya kasih kejutan lebih. Contohnya kadang saya suka lakukan gini. Nasabah udah bayar nih, saya nggak kasih diskon. Tapi terakhir saya kasih hadiah. Ci, minta nomor OVO-nya, saya transfer uang jajan. Nah, saya transfer ke dia entah 200.000, 300.000 supaya dia bisa jajan. Itu nasabah senang kali loh. Saya pernah coba teknik ini juga. Dan dia kan senang tuh. Dia kenalin saya ke temannya yang lagi cari asuransi. Tahu nggak? Masuknya 36 juta untuk suami. Untuk anak 24 juta. Jadi kasih surprise 300.000 OVO, saya dapat cashback 2 nasabah kembali. Habis itu waktu kemarin Qsmart mau ditutup, saya cari lagi di nasabah ini yang saya kasih OVO. Dia, aku cerita lagi, suami lu mau tambah UP nggak 2,5 M? Mumpung nggak usah medical dan ini produk udah mau dicabut.
Dia mikir-mikir, dia bilang, oke lah buatlah 2,5 miliar closing lagi. Jadi gimana kita buat nasabah kita surprise, senang. Nah itu kata kuncinya ya. Kalau dia bisa senang, dia akan sebarkan ke virus-virusnya karena dia bahagia. Tapi kalau dia kecewa, jangan berharap lah dia kasih referensi. Jadi kemarin nasabah ini kasih rekomendasi ke temannya yang suka main sama-sama. Itu enak kali closingnya. Bahkan dikawani lagi untuk closing. Jadi saya diajak teman saya yang udah closing ini ke Starbucks, temannya juga jumpa di Starbucks. Jadi dia ikut komporin. Iya, buat aja lah, masuklah. Kau jadi istri masa suami nggak ada UP. Buat aja lah. Dia ngomong gitu. Jadi saya ya, tanda tangan. Itu karena saya udah buat senang si nasabah pertama itu. Jadi ada surprise-nya. Ini teman-teman boleh praktek loh, karena ini gampang sekali dilakukan. Buat orang senang. Ya hitung-hitung kalkulator lah. Misalnya komisinya 3 juta, kita kasih 300.000 kan cuma 10%. Kasih traktir dia makan, dia senang, dia cerita ke orang lain kan luar biasa hasilnya. Ingat ya, praktekkan yang tadi ya, surprise. Keenam, perbandingan. Beri 3 penawaran yang ingin dijual, simpan di urutan kedua. Ini kata kuncinya. Contoh kita mau jual Qsmart yang 1 juta. Kita buat 3 penawaran yang 500.000, 1 juta atau 2 juta. Biasanya orang ngambil yang tengah-tengah. Kalau kita hanya jual satu produk, tidak ada yang dibandingkan, orang justru cenderung tidak beli. Teknik perbandingan saya efektif jika dibandingkan dengan tanpa perbandingan. Saya pernah closing satu nasabah 2 bulan lalu, Qsmart. Dia pertama minta 2M. Habis itu ngomong lagi, 1M gimana? 2,5M gimana? Akhirnya dia ngambil yang tengah sih. Ini harga coret sih, Pak Hubing udah sering pakai ya waktu kemarin ya. Waktu Qsmart ada diskon, ini harusnya udah tahu. Nah ini aku juga gampang terjebak ini. Dicoret harganya. Jadi dari segini jadi segini. Wih, ini murah ini lagi diskon. Aku juga gampang terjebak ini harga coret. Baru teknik menjilat. Nah, ini muji orang sih supaya dia senang. Wah, si Steffi sama Cilina memang wanita bijak. Udah punya asuransi untuk suaminya dan dirinya. Saya sangat kagum dan terkesan dengan wanita bijak seperti ini. Nah, itu misalnya. Puji dia, karena orang suka pujian. Semakin Anda jago puji, hidungnya melayang. Itu udah closing. Hidungnya melayang gini maksudnya. Dia orangnya gini kan, nggak mau lihat kan. Akhirnya dia senang sampai atas atau hidungnya melayang. Teknik 9 banding pesaing. Terutama berlaku untuk produk mahal. Edukasi dengan total biaya. Maksudnya gimana? Memang benar Bu, kalau Ibu ambil produk di tempat lain harga lebih mahal, lebih murah. Tapi ya itu Ibu coba hitung sendiri. Kalau kita ambil mahal tapi bisa dipakai 2 tahun. Ini biasa jual tas lah ya. Di tempat lain memang murah tapi setiap 3 bulan harus ganti karena mungkin rusak. Ibu hitung sendiri berapa uang harus dikeluarkan dalam 2 tahun. Ini contohnya kita punya e-infinite, Medcare, IMCS. Dibandingkan dengan produk perusahaan lain yang limitnya 3M, kita 30M. Punya kita 1,1 juta, kompetitor misalnya 800.000. Kita boleh bandingkan gini, kalau Cici punya 10 polis 800.000, bahwa bisa dapat limit 30M. Tapi kalau di tempat kita 1,1 juta udah dapat 30M. Nah itu maksudnya. Jadi dengan teknik ini, customer akan pikirkan sendiri kelemahan pesaing Anda. Ini kalau kita banding ke nasabah yang produk menengah atas ya. Harga mahal, kualitas bagus. Produk Sequis termasuk produk yang mahal, tapi yang kualitasnya bagus. Itu ingat. Jadi kita target marketnya memang yang menengah ke atas. Tampak murah. Ini gampang lah ya. Cilina. Cici cuma 20.000 sebulan sudah dapat 500 juta loh.
20.000 itu satu nasi bungkus. Khusus bulan ini dapat lagi diskon 5%. Ah, itu contohnya. Jadi sebenarnya kita pecah sampai kecil sih. Lanjut. Teknik nodong. Masuk kau, Dok. Nggak masuk, awas kau ya. Hadirkan rasa malu jika tidak beli. Ayo, cuman Anda menodong customer secara langsung agar rasa malu atau nggak enakannya muncul. Nah, ini gampang nih. Misalnya Cilina, dia sukanya makan jengkol rendang. Waktu jumpa dia, kita kasih dia jengkol rendang. Atau waktu kita jumpa dia, ketemu di kafe, kita traktir dia. Pokoknya semakin banyak Anda berikan untuknya, bahkan itu spesial, semakin tinggi rasa tidak enakan. Itu namanya nodong. Itu kurasa nasabah Andrew masuk UP 100 juta mungkin kena todong juga, atau makanya kena engsiu. Kena kopi, Dok. Gimana Andrew? Coba sharing dulu. Hah? Coba sharing dulu. Kayaknya Yang itu lu- kena todong itu. Enggak lah. Dari yang diceritain semua rata-rata pernah ku coba sih. Kayak teknik ya itu gue udah pernah coba. Teknik yang rata-rata tekniknya udah pernah gue coba sih. Ada yang bisa jalan, ada yang memang yang nggak semuanya bisa 100% berhasil. Tapi paling enggak, yang paling sampai sekarang yang paling efektif itu ya ini teknik yang 3 kali yes itu yang paling efektif sih. Nah, kira-kira Halo, Dok, denger ya? nasabah tadi itu engsiu kamu karena apa? Kalau nasabah yang tadi itu lantaran gini, yang UP-nya kemarin baru saya itu lantaran gini kemarin ceritanya. Jadi kalau nggak salah tuh kemarin dia gue sempat ada ngepost postingan apa gitu kan. Jadi udah di post, tiba-tiba dia komen di Instagram kan, dia komennya kasih jempol. Dia udah kasih jempol, gue bilang, aku lah bikin satu, gue bilang. Jangan jempol-jempol aja, sekalian bikin satu langsung tanda tangan, gak usah pakai jempol, bilang gitu kan. Terus ketawa dia, habis ketawa dia bilang ya udahlah besok lah nanti kita jumpa, sekalian nanti buatin proposal buat bokap gua, dia bilang kan. Buatin proposalnya UP berapa, habis itu nanti besok kita jumpa siang. Ya udah gua bikin, gua kirimin, gua nggak nanya lagi, langsung besok gua nanya jam berapa, di mana lokasi. Nah, nanya-nanya dia bilang oke di sini aja, ya udah kita ke sana jumpa. Begitu jumpa langsung ya itu langsung gua keluarin iPad, gua buka proposal semalam, gua kasih lihat, terus gua langsung minta KTP-nya, udah selesai. Itu namanya teknik nodong sebenarnya kan? Itu teknik nembak, langsung nembak. Dan kamu yang traktir dia kopi? Kalau soal traktir sih biasanya kalau jumpa customer rata-rata memang gua yang bayarin sih. Itu namanya teknik nodong sih. Gak enak dia, udah dibayarin gak masuk. Contohnya kayak ada nasabah gua kemarin yang pending, ada mau masuk 30 pending. Tanggal 26 kemarin kan ulang tahun, gua kirimin cek itu satu loyang cake ya kan. Terus di WA, bro nggak usah repot-repot lah, dibilang nggak apa-apa lah kok, santai aja, gua bilang. Nah, nanti lewat 2 minggu baru kita lewat 1 minggu baru kita follow up lagi. Ya, mantap. Teknik nodongnya udah dipakai rupanya. Tapi jangan dipakai ke orang yang nggak tahu diri ya. Ya enggak gitu. Ada orang nggak tahu diri, udah dikasih banyak, nggak closing itu kurang ajar. Enggak. Kayak contohnya kayak yang ada potensialnya yang memang bisa nambah, ya gua coba, gua kasih kayak contohnya yang di Jakarta satu William, TNT yang di Medan, itu Ricky yang di Medan. Tiap kali ini kan ada Supia nih, Dong Supia udah mau datang nih. Nah, nanti gue kirimin tuh satu-satu. Mantap. Boleh ditiru ya cara Andrew nodong orang ya. Biasanya kalau Kak Goda kan enak, bisa buat lupis sendiri, jadi lebih hemat. Berapa jam? Berapa menit abang kalian? Tapi beda loh dong feelingnya. Buat lupis kan itu cuma langsung kayak ibaratnya kita bikin, kita kasih. Tapi kalau kita kasih satu benda yang memang seasonal, yang memang ada momennya itu orang lebih
ingat gitu loh. Dia kok Kak Golda dia buat lupis ulang tahun, jadi bisa dipasang lilin. Lupisnya gede dong. Gede lah, beberapa biji disusun-susun. Enak lupisnya, udah boleh order kita. Kenapa kok ulang tahun nggak pernah dapat ya lupisnya? Kenapa? Karena kamu bukan calon nasabah. Andro, kau positif dulu, nanti dikasih sama Kak Golda. Aku hari itu positif dikasih lupis. Coba lah. Aku lagi Aku aja nggak dikasih sama Bu Golda. Aduh, cemana. Lupa dia. Ayo. Ini Cilina. Aku punya utang. Dikasih ya. Cilina ini ngungkit ini. Aku nggak minta loh, Ya udah. dikasih loh. Ya udah, Cilina positif sekali lagi lah, coba ada dikasih lagi. Hus. Sekali lagi lah Aku positif, nanti biar dikasih nggak lagi. mau, aku nanti order aja sama Kak Golda. Itu Cilina kalau positif. order aja. Nah, kalau positif kan free katanya. Kalau bisa yang free kenapa mesti bayar? Enak, Si Ena. iya lupis ah. Majang. Si Ena, Oi, kalau bisa gratis kenapa mesti bayar? Positif sekali lagi, mari. itu nggak tahu diri itu namanya. Ini Kak Golda kena todong di depan umum. Dia mau nolak pun segan. Itu kejam kali penjualan Ciaina itu. Makanya dia cuma bisa ketawa-ketawa aja. Kak Golda sampai mati kutu dia. Kasih repot, belum mau masak. Nggak kasih repot juga diumumkan di depan. Nanti minggu depan diungkit lagi. Yaudah kirim alamat. Kompleks Surya Belen Blok nomor 1. Langsung kirim aja pakai nama Andrew. Nomor punya Andrew, jangan sesat itu. 0145. Nah, waktu kita sisa 7 menit ya. Kita masuk ke teknik ke-12. Apa itu? Empati. Artinya mengerti apa yang dirasakan sama si nasabah. Cilina, saya mengerti saat ini Cici banyak cicilan. Namun dengan kondisi seperti, jangan Cilina nggak bisa masuk, dia baru kena COVID. Suaminya juga baru kena, nggak bisa masuk. Sama Steffi aja. Si Steffi, saya mengerti kalau saat ini Cici masih banyak cicilan. Ya. Nah, menurut Cici dengan kondisi COVID seperti ini, apa yang sebaiknya dipikirkan untuk asuransi jiwa ini? Apa? Saya mengerti Ci Steffi sedang banyak cicilan. Namun dalam kondisi COVID seperti ini yang kita lihat ya banyak anak muda tiba-tiba meninggal. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk asuransi? Mau yang positif atau Ya jujur lah, kan aku tanya kamu jawab jujur aja. Beji gua aduh bukan bu ayah. Bukan nggak mau. Pingin sekarang COVID lagi aneh, hot-hotnya lagi. Kok belum lagi lihat apa saudara yang meninggal. Nah, ini kayak mana? menurut Cici dengan kondisi COVID yang mengancam bahkan ada saudara meninggal, menurut Cici apa yang harus dilakukan Ci untuk asuransi Cici? Untuk asuransi ya? Dipertahankan loh. Pertahankan ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Salah. Aku salah ngomong, nggak boleh nggak. Selain itu ada lagi yang Cici pikirkan? Dipikirkan Gali lagi. Apa ya? Ambil Ci. Dia takut salah ngomong, dia takut salah nambah UP, dia salah ngomong. Lu makong lo, lu fokus bayar cicilan. Nah, itu sih kok asuransi, jadi harus jalan asuransi. Nah, oke, karena banyak cicilan. Lu upohnya mana C? Ma pertahankan pohya mo. Itu pun kui C ceni. Ya.
Nah, saya mengerti. Lalu apalagi malukong le cicilan lo, ding. Nah, kita ini namanya role play ya. Bahkan sebenarnya kisah sebenarnya, karena dia menceritakan sebenarnya yang saya sedang berusaha closing dia. Nah, selain mempertahankan, menurut Cici, apakah ada kemungkinan untuk menambah proteksi agar lebih kuat proteksinya? Belum bisa. Berarti saat ini belum bisa ya? Iya. Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya, eksklusif. Tidak semua orang bisa dapat produk ini. Cici. Saat ini keluarga Cici sehat. Saya punya teman, dia suami istri kena COVID, dia mau masuk pun ditolak loh, Ci. Dia produk ini hanya bisa dibeli oleh orang yang sehat. Ditolaknya sampai 3 bulan loh. Lama ya? Nggak boleh bilang, Ci, rahasia. Apa? Tapi khusus Cici saya kasih tahu namanya Linawati. Dua Linawati iya loh, sih, Dok. aku- Dua Linawati. Iya, 2 Linawati, 2. Iya. Gak bisa beli, gak bisa masuk. Aku semalam hari Minggu pergi prospek loh. Aku terkejut. Oh, dia udah deal, ternyata dia positif. Tunggu 3 bulan ya. Ayo, Nah, itulah. Nah, betul kan? Kemana? Si Sevi itu tuh lihat tuh Cilina, dia pergi prospek, ada nasabahnya kena COVID. Padahal dia mau masuk loh. Rupanya mau kena COVID, belum 3 bulan. Aneh bin ajaib. Semua calon nasabah biasanya menghindari pertemuan. Aku pun terkejut, dia ajak jumpa kan, was-was juga, Kia juga. Tapi udahlah, Budianto pesan kamu jangan buka masker. Oh, Ngomong jangan buka lu, masker. lu udah tahu dia baru negatif ya? Aku Nggak nggak tahu, dia nggak bilang. Oh, dia nggak loh. bilang. Cuma kan biasanya nasabah kan nggak mau jumpa, maunya Zoom atau online. Gimana lah alasan corona, ini tumben mau jumpa. Awalnya takut, tapi Budianto pesan jangan buka masker, masker double. Ya udah, pergi juga. Udah deal, oke, mau. Aduh, Ini sayang baru negatif aja. Halah, kes aku gue lo bawa follow up gue lo. Aduh. Sayang. Ci Stevi, sayang sekali. Orang mau masuk pun nggak bisa masuk. Cici dan keluarga masih bisa masuk dan dapat diskon lagi hari ini. Saya nggak masuk, saya ajak orang masuk aja lah. Nah, lanjut ya. Itu cuma latihan-latihan aja lah. Tenang aja lah, Stevi. Ini teknik ke-14. Dia tengok saya udah emosi, jadi lanjut. Bridging atau jembatan. Bridging atau jembatan. Yaitu arahkan customer secara tidak langsung, biarkan memilih sendiri. Nah, ini intinya cocok untuk bisnis yang pakai toko, butik, fashion, retail. Kalau kita kita bisa bilang produk kesehatan kita ada jenis, atau gini lah, produk UP kita ada unit link, cicil sewa, atau tradisional cicil beli. Nah, kita kasih perbandingan. Nanti dia tanya apa sih bedanya? Kita cerita cicil beli artinya kita bayar 10 tahun udah milik kita, proteksi sampai selamanya. Kalau sewa bayar seumur hidup. Aku sekarang kalau prospek pakai bridging ini jelasin asuransi jiwa ada 2 tipe. Dia tentukan. Kalau dia tentukan berarti kita udah tertarik, dia mau yang mana. Buat orang tertawa Apa maksudnya unit link sama tradisional, Dok? Tradisional artinya produk asuransi cicil beli. Kayak kita beli rumah, kita bayar 10 tahun. Artinya cicil beli 10 tahun, setelah 10 tahun UP-nya kan jadi milik kita. Setelah tahun ke-11 dan berikutnya nggak ada biaya asuransi lagi. Kalau unit link namanya cicil sewa. Cicil sewa artinya kita bayar seumur hidup biaya asuransinya. Biasanya nasabah tanya apa sih bedanya, kelebihannya apa? Cicil sewa kalau pendek umur lebih untung karena premi yang dibayar sedikit. Tapi kalau panjang umur lebih untung Qsmart. Karena kan udah cicil beli jadi milik sendiri. Nah, biar dia mikir dia maunya yang panjang umur atau pendek umur lebih untung. Biasanya nasabah saya bilang gini. Nah, kalau nasabah asumsinya panjang umur lebih untung kalau ambil Qsmart. Tapi kalau asumsinya pendek umur lebih cocok unit link.
Biasa orang kan mau panjang umur. Kalau orang mau panjang umur, otomatis dia pilihnya QSMA sih. Dan memang jangka pendek lebih untung jangka panjang lebih untung QSMA. Itu secara produk. Ini mau lanjut lagi atau gimana? Udah jam 9, nggak bisa lagi aku. Ya, oke. Jadi nanti saya kasih slide ini ke teman-teman bisa baca, atau minggu depan kita bahas lagi. Yuk kita foto ya. Lanjut bahas loh. Nah, teman-teman dapat sesuatu hari ini? Oh, hari ini nggak ada kuis FF. Mana sih FF? Oh, hari ini karena banyak topiknya, jadi nggak sempat. Itu hadiahnya nanti tambah cepet ya, karena dapat bunga 1 minggu cepet. Cepat tuh. FF berbunga jadi cepat tuh, kayak cepat. Kak Golda, nanti habis ini saya nilai. Transfer OVO, jadi OVO-nya jadi berbunga Rp100. Lumayan lah. Jangan lupa. Ya enggak nih. Itu sih dokter. Belakangnya suka tidak. Iya, belakangnya suka tidak. Dan itu dream, need, and problem. Itu dokter yang saya dapat malam ini. Itu aja. Oke, thank you Kak Golda. Thank you dokter. Ayo Ci Elis, Fanny. Sisa 2. Halo, Ii. Halo. Yang saya dapat itu kita harus banyak bertanya, jangan banyak ngomong. Selama ini lebih banyak ngomong daripada bertanya. Terus kemudian yang ya dan memberi surprise. Itu mau saya coba, Dok. Mute, Dok. Halo Feni, ada yang mau di-sharingkan? Thank you Ci Elis. Seperti ada yang nggak aktif. Yuk kita tutup ya. Dadah. Thank you. Thank you Pak Petrus. Oke, thank you semua, Pak Dokter, Bu Golda, Shelly, Koleo, Penny yang udah nggak bergerak lagi. Penny masih belum capek di Malaysia dia. Kayaknya udah tidur deh tuh. Bye-bye.